Halo anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Paulus. Kita akan belajar tentang kecepatan jarak dan waktu. Ini salah satu materi di kelas 5. Nah, apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, kira-kira seperti itu definisi dari kecepatan. Nah, misalnya di sini ada kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Nah, di sini mengandung arti bahwa dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak 80 km. Anak-anak perhatikan yang berwarna merah, yaitu dalam kecepatan selalu ada waktu dan jarak. Nah, ada kecepatan itu sendiri, kemudian ada waktu dan jarak. Jadi kecepatan selalu berkaitan dengan jarak dan waktu. Untuk itu dalam menentukan rumus ada mana seperti ini. Biasanya dalam menentukan rumus ada 3 rumus yang kita ketahui, yaitu kita menentukan kecepatan, bisa menentukan jarak, dan menentukan waktu. Nah, untuk menentukan kecepatan terlebih dahulu kita tutup huruf K-nya. Ya, jadi menentukan kecepatan yaitu dengan J jarak dibagi dengan waktu. Nah, kalau mencari jarak, nah kalian tinggal tutup huruf J-nya. Ya, yaitu tutup huruf J jarak, jadi sama dengan kecepatan dikali waktu. Dan untuk mencari waktu kita tutup huruf W. Didapatlah rumus mencari waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, jadi rumus ini selalu kita gunakan dalam jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi anak-anak selalu ingat ada segitiga JKW. Seperti itu hubungannya untuk memudahkan kita menentukan rumus setiap satuannya, jarak, kemudian kecepatan, dan waktu. Selalu diingat segitiga seperti itu. Ya, jadi dengan segitiga ini memudahkan kita untuk mengingat rumus-rumus tersebut. Oke, kita akan lihat seperti apa dalam contoh soal. Oke, misalnya contoh 1, kecepatan rata-rata sebuah sepeda motor yang dikendari Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, dari pertanyaan ini kita bisa melihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah jarak, ya. Nah, bagaimana menentukan rumus jarak? Kita ingat segitiga tadi. Rumus jarak ditentukan dengan kecepatan dikali waktu. Nah, sangat gampang sekali. Kecepatan diketahui berapa tadi, kemudian waktu diketahui berapa lagi, kita masukkan satu persatu. Kecepatan kita ketahui adalah 60 km per jam. Nah, nanti akan kita tulis di bawah kecepatan, kemudian dikali waktu. Waktu berapa yang diperlukan? Yaitu waktu 2 jam. Sehingga 60 km per jam dikali dengan 2 jam. 60 dikali 2 sama dengan 120 km, jamnya hilang ya karena sudah dicoret. Jadi ketahuilah jarak yang ditempuh yaitu 120 km. Jadi jarak yang ditempuh Ayah Bayu adalah 120 km. Gampang kan cara mencarinya? Yang penting ingat rumusnya yang sudah kita tentukan dan kita hafalkan tadi. Oke, sekarang kita akan melihat ke contoh yang kedua. Nah, seperti apa kira-kira soalnya? Oke, contoh 2. Pak Beni pergi ke Bandung mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 150 km. Jika Pak Beni berangkat dari rumah pukul 9.45, ia akan tiba di Bandung pukul titik. Nah, kalau kita menelaah soalnya, kita akan tahu apa sih yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yaitu soal tersebut menanyakan tentang waktu, karena dia ada pernyataan di sana bahwa pukul berapa tiba di Bandung. Nah, kita akan melihat waktu. Bagaimana rumus waktu? Yaitu
jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, tentunya kita melihat dari segitiga yang tadi ya anak-anak ya. Nah, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita tahu jaraknya berapa yang ditempuh, yaitu 150 km. Dan kecepatannya berapa? Yaitu 60 km per jam. Jadi 150 km per 60 km per jam. Nah, artinya ini dibagi ya. Nah, berapa hasilnya pembagiannya? Yaitu 2,5 jam atau 2 jam setengah ya. 2 jam setengah berapa menit? Ya 2 jam 30 menit. Itu waktu yang diperlukan Pak Beni. Karena dia berangkat, Pak Beni ini berangkat jam 9.45, maka pukul berapa ia akan sampai? Tinggal anak-anak tambahkan dengan 9.45 tambahkan dengan 2,5 jam. Nah, dari sini kita akan mengetahui pukul berapa sih Pak Beni tiba di Bandung. Ya. Jadi kita tidak perlu mencari lagi, hanya saja satu kali pengerjaan lagi, yaitu penjumlahan dari 09.45 ditambah dengan 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Nah, kira-kira berapa hasilnya kalau 9.45 ditambah dengan 2,5 jam? Oke, coba anak-anak dicari dulu kira-kira berapa. Pukul berapa ya Pak Beni tiba di Bandung kalau dia menempuh perjalanan selama 2,5 jam. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya bagaimana menjumlahkan satuan waktu ya. Oke, kita tambahkan yaitu 09.45 ditambah 2,5 jam. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 12.15. Jadi Pak Beni tiba di Bandung pukul 12:15 menit. Nah, gampang sekali ya anak-anak ya. Yang penting anak-anak bisa mengerjakannya, konsentrasi dalam mengerjakan. Oke, sekian dari penjelasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dalam mengerjakan soal matematika dan jangan lupa subscribe channel kita bersama ini. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Dadah.